Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Selamat siang Ibu Mustaina dan anak-anakku sekalian, siswa kelas 5A SD Negeri Limu Putri. Sehat, Nak? Sehat. Alhamdulillah. Jadi selama kita mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini, saya berharap kepada anak-anakku sekalian tetap menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun, kemudian menggunakan masker ya setiap saat. Jaga imun Nak, makan makanan yang sehat. Itu ya Nak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hari ini sesuai dengan jadwal kemarin yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan telah disepakati oleh Ibu Mustaina, bahwa hari ini jadwalnya kita akan mengikuti pelaksanaan observasi supervisi akademik khusus untuk Ibu Guru Mustaina. Karena sesuai dengan jadwal yang disepakati kemarin, hari ini Ibu Mustaina dan besoknya adalah Ibu Fajri. Jadi saya berharap kepada Ibu Mustaina untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya, karena akan ada format isian yang akan kami isi yang sudah tervalidasi. Ibu Mustaina mungkin semua perangkat pembelajarannya sudah ada di depannya masing-masing, dan juga kepada anak-anakku sekalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh yang akan diberikan oleh Ibu Mustaina. Itu ya Bu ya, Ibu Mustaina sudah siap? Sudah siap Bu Mustaina? Oke. Baik, untuk menghargai waktu yang tersedia, kami silakan kepada Ibu Mustaina untuk memberikan materi pembelajaran jarak jauhnya kepada siswanya. Silakan Bu Mustaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Ibu harap anak-anakku dapat menjaga kesehatannya dapat menjaga kesehatannya dengan rajin mencuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat, dan jangan lupa anak-anakku kalau keluar rumah diusahakan atau dibiasakan untuk menggunakan masker. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama dulu membaca doa belajar supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi berkah bagi anak-anakku sekalian, demikian juga kepada Ibu Guru. Siapa yang bisa pimpin baca doa? Saya, coba, Bu. Ya, coba Jana. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula zidni ilman wa razuqni fahman. Nah, baiklah anak-anakku, kalian sudah membaca doa belajar. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut pada pembelajaran kita hari ini, Ibu harap supaya anak-anakku dapat mengisi presensi yang telah Ibu kirim di
grup WA kelas kita. Jadi presensinya diisi sekarang, Nak ya. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Ibu akan lanjutkan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 2 yang tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui bimbingan guru dari media daring, anak-anakku diharapkan mampu menemukan informasi tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, sebelum Ibu lanjut, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang alat gerak pada hewan. Masih ingat, Nak, apa contoh dari alat gerak pada, misalnya pada kerbau? Apa alat gerak pada kerbau? Siapa yang bisa jawab? Menggunakan kaki, Bu. Menggunakan kaki. Naura, apa alat gerak yang dipakai oleh kerbau? Menggunakan kaki. Ya, bagus. Jadi alat gerak yang dipakai kerbau adalah salah satunya adalah dengan menggunakan kakinya. Bagus. Berarti anak-anakku masih ingat pelajaran yang telah Ibu berikan pada pelajaran yang lalu. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu dengan tema dengan pokok bahasan organ gerak pada hewan. Tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anakku diharapkan dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan organ pernapasan pada hewan. Nah, sekarang pada pembelajaran yang lalu tadi juga Ibu sudah jelaskan. Sekarang kita akan lanjut pada pelajaran kita hari ini yaitu organ gerak, organ pernapasan pada hewan. Nah, organ pernapasan pada hewan, jadi Ibu ulang, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai pernapasan. Nah, pernapasan ini dilakukan oleh manusia untuk dapat hidup. Nah, sama juga halnya dengan pada hewan. Jadi, hewan itu juga bernapas untuk dapat hidup. Nah, siapa yang ingat apa itu yang dimaksud dengan bernapas? Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari bernapas? Ada? Bernapas, apa yang dihirup kalau kita bernapas? Untuk mengambil oksigen. Ya, bagus. Jadi, pada waktu kita bernapas, kita mengambil oksigen. Kemudian setelah kita menghirup oksigen, apa yang kita keluarkan? Karbon dioksida. Ya, bagus. Jadi, pada saat kita sudah menghirup udara, maka kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sekarang Ibu lanjut. Alat pernapasan pada hewan. Jadi sama juga halnya tadi dengan manusia, hewan juga melakukan pernapasan. Nah, tentunya hewan ini mempunyai alat pernapasan. Nah, misalnya Ibu kasih contoh alat dan sistem pernapasan pada cacing. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa membuka bukunya, dilihat di halaman 4, sambil Ibu menjelaskan. Nah, alat dan sistem pernapasan pada cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Jadi, cacing ini bernapas melalui permukaan kulitnya.
Ya, bagus. Ya, sudah ditahu. Jadi, cacing bernapas melalui permukaan kulit. Berikutnya, kulit cacing itu selalu basah dan berlendir. Itu gunanya untuk memudahkan penyerapan oksigen. Nah, di mana biasanya cacing hidup? Di tanah. Di tanah. Di tanah yang apa? Lembab. Iya, di tempat yang lembab atau di tanah yang lembab. Jadi, tujuannya itu adalah supaya apa? Kenapa cacing menyukai tempat yang lembab? Supaya apa? Supaya kulitnya dan berlendir. ya, supaya kulit tubuhnya itu tetap basah dan berlendir. Nah, Ibu ulang. Cacing itu mempunyai alat pernapasan berupa apa? Atau cacing bernapas dengan menggunakan apanya? Permukaan kulit. Ya, bagus. Jadi, cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Nah, sekarang Ibu lanjut pada hewan berikutnya. Nah, yang kedua yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan. Biasa lihat ikan? Di mana biasa kita lihat ikan? Di mana air. Di air. Bagus. Nah, ikan juga ini sama seperti halnya dengan cacing. Dia juga bernapas. Jadi seperti juga dengan hewan lain, untuk melangsungkan kehidupannya, ikan ini juga bernapas. Nah, sekarang ikan bernapas dengan organ yang mirip seperti saringan yang biasa disebut dengan insang. Ya, bagus. Insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Insang terdapat di bagian mana? Di bagian mananya itu ikan terdapat insang? Di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, bagus. Jadi insang itu terdapat di bagian kepala ikan. Biasa lihat mamanya kalau kerja ikan, ada yang dikasih keluar merah-merah itu seperti kipas di kepalanya, itu namanya adalah insang. Insang terdapat di bagian belakang rongga mulut. Anak-anakku bisa melihat gambar bagan pernapasan pada ikan. Jadi biasanya insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang. Bisa anak-anakku lihat bagan pernapasan pada ikan. Coba dilihat, yang pertama itu adalah rahang, kemudian yang kedua insang. Insangnya itu berada di bagian dalam, kemudian ditutup oleh insang yang lain. Nah, pada pelajaran kita kali ini, Ibu sudah menjelaskan dua contoh dari alat pernapasan hewan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas sebelum Ibu lanjut. Apakah ada anak-anakku yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ada tanya? Ya, coba Mufidah. Apa alat pernapasan burung? Apa alat pernapasan pada burung? Ada yang tahu jawabannya? Coba Naura. Apa alat pernapasan pada burung? Paru-paru. Iya, bagus. Jadi alat pernapasan pada burung adalah paru-paru. Nah, setelah kita mengetahui contoh 3 hewan, alat pernapasan pada hewan. Ada tadi kita sudah jelaskan tentang alat pernapasan pada cacing. Apa tadi alat pernapasan pada cacing?
Melalui permukaan Ya, melalui permukaan kulitnya. Kemudian yang kedua, ikan. Apa alat pernapasan pada ikan? menggunakan insang. Iya, bagus. Menggunakan insang. Yang ketiga tadi pertanyaannya Mufidah. Apa alat pernapasan pada burung? Paru-paru. Ya, bagus. Berarti anak-anakku memperhatikan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut lagi, Ibu memberikan tugas. Ibu harap supaya anak-anakku dapat mengerjakan tugas yang akan Ibu kirimkan sebentar di grup WA kita. Ibu harap supaya anak-anakku dapat mengerjakan tugas yang akan Ibu kirimkan sebentar. Ya. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pelajaran kita, anak-anakku, kita Ibu menjelaskan dulu kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi, alat pernapasan pada hewan itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Seperti tadi, cacing berbeda, alat pernapasan cacing adalah permukaan kulitnya. Ikan adalah melalui insang. Kemudian burung bernapas dengan paru-paru. Ya, jadi kesimpulannya, alat pernapasan pada hewan itu berbeda-beda. Nah, Ibu tadi telah mengirimkan tugas yang akan anak-anak kerjakan. Ibu harap setelah mengerjakan tugas yang anak-anakku yang Ibu kirimkan supaya mengirim kembali lewat WA grup sekolah kita, kelas kita, ya. Jangan lupa anak-anakku selama di rumah, belajar di rumah untuk rajin membantu Ibu di rumah. Ya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pembelajaran hari ini Ibu Musta'ina bersama dengan anak-anak kita yang sangat proaktif mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian supaya tugas yang diberikan oleh Ibu Musta'ina dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah ke depan pembelajaran selanjutnya akan diberikan lagi Ibu Musta'ina dan nanti akan di-share kembali tentang pelajaran yang akan datang. Terima kasih Ibu Musta'ina atas kerjasamanya yang luar biasa pada siang hari ini, dan kepada anak-anakku sekalian, mari kita memberikan tepuk salut buat Ibu Musta'ina. Tepuk salut. Salut, salut. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.